Hai semuanya, balik lagi sama aku Gina Maramadia. Lama nggak ketemu ya sebelumnya. Nah, sekarang kita ketemu di segmen baru. Bukan ketemu pakar lagi, tapi kemah ketemu ahli. Nah, banyak nanya ya. Jadi gini, karena ini segmen baru, jadi kita ngundangnya orang-orang baru lagi. Walaupun nggak jauh-jauh dari Stikosa ya guys ya. Jadi, ya nggak usah kenalan lah Bu ya. Semua udah kenal kok. Semua udah kenal Bu Rista Ayu. Selamat siang Ibu. Siang. Iya. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Hari ini better lah. Tapi Agak kurang wow. agak kurang wow ya, nggak seperti Kenapa? biasa gitu. Kenapa Bu? Iya, karena hari ini saya ada kesibukan lain di luar untuk keluarga sih, karena anak sakit kayak gitu kan. Jadi mertua juga lagi gak enak badan, jadi gitu. Tapi ya tetap harus in dong Iya. ya kan. Sesuai website ya Bu, Mami Lecture and Wife. Wes. Betul banget. Kalau mahasiswa Stikosa pasti tahu websitenya Bu Rista. Oh, harus ristayu.com ya kan. Jangan lupa tugas dikerjain statistik sama KP. Tetap. Ya. Jadi daripada kita banyak cincong lagi ya Bu, kita hari Oke. ini mau ngomongin apa Bu? Kita hari ini mau ngomongin tentang mata kuliah baru. Jadi sepil Jadi dong. sepil nih. Gitu ya. Jadi sebenarnya yang mau saya kasih ini adalah salah satu cuplikan sedikit aja ya, karena cuma spill ya kan. Kita Iya. spill sedikit aja. Jadi ada mata kuliah baru nih, nanti namanya Digital Content Creator. Nah, itu untuk mata kuliah MBKM. Apa itu? Kurikulum MBKM. Oh, kurikulum MBKM. Kurikulum MBKM. Nah, itu nanti ada di mata kuliah namanya Digital Content Creator di semester 5. Semester 5. Saya nggak dapat ya Bu ya. Khusus untuk tahun 2022. Makanya join. Tetap ya, Bu. Tetap ya Bu. Tetap. Jadi maksudnya digital content creator ini kita belajar apa Bu di situ Bu? Jadi kita belajar dari awal ya, dari mulai main site, kemudian lebih ke gimana sih cara menjadi content creator yang baik dan benar, dalam artian di luar bukan nggak baik ya, tapi Iya. secara di luar itu yang kita tahu sekarang bermunculan banyak sekali ya konten-konten kreator itu, mulai dari influencer, bahkan mereka menjadikan konten kreator ini sebagai penghasilan utama. Nah, itu karena mereka lebih banyaknya itu adalah jadi otodidak, jadi konten kreator dulu gitu ya, dan pastinya semua mulai dari nol. Nah, bedanya nih dengan mata kuliah ini, kalau di sini nanti kita gabungan dari praktek dan teori. Jadi belajarnya bukan cuma lihat orang, tapi ada yang mengarahkan ya Bu? Betul. Nah, diharapkan nanti bisa melahirkan konten kreator yang keren-keren dong gitu ya, pastinya. Karena banyak sekali kan sekarang media-media yang bisa dijadikan konten kreator, itu media-media sosial. Nah, karena konten tuh kan banyak ya Bu ya. Ada banyak, karena Ibu yang dosen jadi saya nanya sama Ibu. Yang benernya tuh konten ada apa aja Bu? Konten, semua itu bisa dinamakan konten loh. Konten itu kan dari suara, audio, visual tuh. Iya. Bisa dari gambar, video, dan tulisan. Jadi kayak copywriters itu juga termasuk konten. Copywriting itu juga bisa termasuk konten. Kemudian video-video sekarang kan muncul banyak reels kayak gitu-gitu, itu konten. Nah, tapi kalau misal seorang konten kreator itu biasanya dia menyatukan semuanya. Dari mulai suara, video, gambar, bahkan tulisan tuh jadi satu. Multitasking ya Bu? Nah, itu dia. Oke. Berarti kalau semisal nih ada yang bilang aku jadi tiktoker, aku udah konten kreator, itu valid apa enggak sebenarnya? Jadi misal dia bikin video konten, tapi copywritingnya dia nggak pakai caption, nggak pakai apa, asal aja bikin konten, apakah dia sudah termasuk konten kreator? Bisa, Bisa. tapi karena kadang mereka itu kan akhirnya lebih condong kemana gitu ya, apakah dia lebih ke video, apakah dia lebih ke video dan audio gitu ya, tapi kita kan lebih lengkapnya, lebih jelasnya gitu ya, dan kita juga lebih suka lihat video-video itu yang kontennya itu lengkap, ada deskripsinya, bahkan ada teksnya. Kenapa? Mata itu kan melihat hanya sekian detik, sedangkan video-video di TikTok itu kan
kebanyakan pendek ya durasinya. Akhirnya buat kita kayak diulang lagi gitu. Nah sebenarnya tujuannya mereka juga itu sih, untuk Biar naikin diulang-ulang. rating dah. Biar view-nya banyak. Nah betul sekali. Sebenarnya salah nggak sih Bu kalau kita nyari view aja? Gimana? Kalau kita nyari view aja itu salah nggak sih? Karena kan banyak sekarang konten kreator yang gimana caranya pokoknya cuannya masuk, jadi nggak mikirin gimana nanti dampaknya keluar atau apa, pokoknya duitnya masuk dulu aja lah gitu. Itu gimana kalau dari menurut Ibu? Bisa sih, cuman gini, semua itu kan nggak mulai dari nol ya. Semua itu tidak ada yang instan. Kayak mie, cuman mie sih yang instan. Iya, itu juga nggak dari nol, udah ada bahannya. Jadi semua itu tidak ada yang instan. Bahkan jadi seorang content creator pun itu nggak ada yang instan. Bahkan ketika kita lihat ya, wah udah masuk FYP gitu ya. Terus habis itu, wah udah banyak nih like-nya, udah banyak nih followersnya kayak gitu. Itu belum tentu dia bisa dapat cuan loh, belum tentu. Karena apa? Kita kan juga melihat dari monetize kan. Apakah dia sudah monetize, apakah dia sudah terdaftar. Jadi banyak banget yang step-step yang dilaluin sebelum jadi tiktokers nih. Karena membahas TikTok nih ya. Ini salah satu platform aja, bukan semua platform. Terus orang-orangnya begitu semua enggak. Saya kan sekarang pakai TikTok ya Bu. Soalnya dari dulu sih. Cuma sekarang karena kadang-kadang kalau lagi bengong, bingung mau lihat apa, lihat reels terlalu mengedukasi. Jadi saya lihat di live TikTok itu banyak orang yang duduk malam-malam di dalam air. Terus mereka ngeguyur badannya terus bilang terima kasih orang baik gitu. Aku juga pernah lihat kayak gitu, masa orang lagi elus-elus rambutnya Barbie doang. Nah itu viewersnya aja bisa banyak loh. Terus mereka menganggap bahwa diri mereka adalah content creator. They make content tapi masa begitu sih esensinya gitu loh. Iya sih. Iya itu akhirnya kan karena gini, kita setiap bikin konten itu kan tidak hanya lihat dari esensi dari apa ya, kecantikan kemudian itu, tapi kan juga ada edukasi ya, apa yang harus kita sampaikan gitu loh. Itu bermanfaat atau enggak. Nah kadang yang saya amati, akhirnya kan saya juga mengamati itu para live tiktokers yang enggak jelas itu, saya juga bingung ini mau ngapain, dan ternyata mereka itu jadi ajang untuk memperbanyak followers loh, tahu nggak gini? Iya kan? Banyak loh yang lihat. Iya loh. Di situ ada komentar-komentar yang aneh. Yang awalnya tuh aku bertanya-tanya, tangkap bang gitu ya, tangkap saya dong, tangkap dong. Pernah tahu nggak? Apa ditangkap? Bahasa saya sudah apa nih tangkap gitu kan? Ternyata ketika kita sampaikan tangkap itu follow aku dong, kayak gitu. Bahasa baru ya? Nah, bahasanya TikTok. Coba deh cek nanti di live. Pasti tangkap gitu ya. Jadi kalau nanti malam saya susah dihubungi, Pak, minta tolong kesabarannya, saya lagi TikTokan, Pak. Lagi lihat orang lain. Lagi cari followers ya. Iya, lagi cari followers. Lagi mutualan. Nah, aduh offside nih pembicaraan. Kenapa jadi bahas TikTok sih? Tapi ya, emang bener sih. Kenapa kalau kita bahas TikTok ya? Karena setelah aku lihat data-data di data box ya, terutama data box punyanya kata data itu, TikTok itu dia ranking 3 loh. Dia ranking 3 terbanyak setelah YouTube dan Instagram. Yang sekarang paling banyak diminati oleh di awal masih menempati posisi paling atas. Masih gitu. Karena YouTube itu bisa jadi ladang bisnis juga, yaitu bisa dapat monetize. Temanku tuh ya cuma nyediain uang kecil, dia cuma komentarin game, dia dapat 19 juta coy, kan keren. Boleh hire aku jadi content creator. Itulah yang akhirnya semuanya mau jadi konten kreator yang instan. Cukup bikin video udah jadi viral kayak gitu. Padahal nggak semudah itu Ferguson gitu ya kan. Karena apa? Sebenarnya jadi konten kreator tuh banyak hal yang harus kita pikirkan. Karena apa? Kita harus mikirin tujuan kedepannya itu untuk apa. Balik lagi bicara soal aset digital. You know, aset digital kita harus yang positif-positif gitu kan ya. Karena apa? Di aset digital kita, apalagi berupa video, foto yang sudah kita upload, itu kan bisa ditonton oleh banyak orang gitu ya, bisa ditonton banyak orang, dan itu juga bisa jadi warisan loh. Warisan buat anak cucu kita, kan bisa lihat nanti itu nenekku loh. Kan bisa banget ya. Itu nenekku loh yang bikin TikTok nyebur. Nah kan yang diingat pasti gitu. Nah coba kalau kita bikin kontennya positif, kita bikin konten-kontennya positif, ngedukasi gitu ya, ngasih sesuatu hal yang bermanfaat ke orang banyak, itu pasti impact ke kita juga baik kan. Kita jadi yang pertama terkenal pasti dong. Kayak misalnya nih, kamu mau ngelamar kerja gitu ya, terus kamu cari gimana sih cara ngadepin
HRD dan sebagainya gitu ya. Ada kan punyanya Vina, TikTok saya Vina. lihat di situ. Terima kasih Vina, saya terima kerja. Kan dia edukasi banget tuh, Iya, sampai iya. dia dapat dinobatkan kan jadi TikTokers edukasi. Edukasi. Nah kayak gitu, itu yang pertama terkenal. Kemudian yang kedua itu juga bisa jadi warisan, yang tadi ya warisan, jadi panutan. Nah itu juga berkaitan dengan people drive action. Apa itu? Jadi semua yang ada di TikTok atau semua yang ada di konten itu bisa memicu kita juga melakukan hal yang sama. Kayak style baju ya kan. Kemudian kayak dia sering bikin konten-konten traveling tuh. Akhirnya kan tempat travelingnya yang awalnya kosong ya kan, akhirnya rame kayak gitu-gitu. Terus tempat makanan banyak kan? Paling sering itu. Nah, itu juga bisa. Jadi perkiraan, karena tadi kita udah bahas konten kreator itu jenis-jenis makhluknya kayak apa aja ya. Sebenarnya itu untuk menjadi konten kreator yang sempurna itu yang dibutuhkan sama kita apa? Sempurna. Wah, bahasanya berat ya. Sempurna hanya milik Allah SWT. Masya Allah, betul. Ya gini, semua itu kan nggak ada yang instan, semua mulai dari nol. Nah kalau tiktokers, kalau youtubers yang sudah terkenal sampai laptopnya banyak, sampai kameranya ada, makanya peralatan perangnya dia itu udah lengkap, yaitu karena mereka semuanya berusaha dari nol. Ada yang mereka memang itu adalah jadi pekerjaan utamanya gitu ya. Nah kalau dari saya pribadi, syarat yang utama itu cuma smartphone. Pokoknya punya HP Nah, yang smart ya. Kalau pakai aku mau nyebut merek. Kalau pakai pakai HP yang kalau dibanting tekelnya yang pecah itu nggak bisa ya Bu ya? nggak bisa dong, kan smartphone. Tapi Bukan pakai phone laptop aja. kan sekarang bisa. Bisa, makanya kan nggak semua orang bisa langsung beli laptop gitu ya Iya kan. benar. Jadi utamanya adalah smartphone. Aku pernah dengar ya, salah satu YouTubers yang terkenal itu dia bermula dari smartphone biasa yang akhirnya dia buat konten, terus dari hasil tadi monetize YouTube dan sebagainya, itu akhirnya dia kumpulkan untuk membeli peralatan perang lainnya kayak speaker, mic dan sebagainya. Akhirnya Berarti mindset yang harus kita punya adalah berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ya kan? iya, tapi tetap kita harus benar-benar yang konsisten. Terutama itu kuncinya adalah ketika jadi content creator, kuncinya yang pertama itu adalah konsisten bikin konten. Nah kalau kita nggak konsisten bikin konten, gimana caranya jadi content creator ya kan? Tapi nanti kalau orang bosan gimana? Orang bosen, orang yang lihat atau kamunya yang bosen yang bikin konten? Dua-duanya kan bisa terjadi, antara orang lain bosen lihat konten yang itu aja sama kita yang udah konten gua kok gini-gini aja ya. Itu gimana? Atau mungkin ibu punya referensi untuk ide itu bisa didapat dari mana gitu? Good. Kok pertanyaannya bagus sih? Gimana? Jadi ya, bosen itu kan jadi dua pihak akhirnya kan, kita bicaranya dari penonton dan dari kita. Nah kalau dari kita kan kita bermula dari kita sendiri nih. Iya. Nah kita kan berarti kita harus cari ide-ide itu. Gimana cara gali-gali ide? Pertama kita harus sering-sering nonton konten orang lain. Perbanyak konten untuk benchmark aja sih. Jadi kayak kita lihat konten-konten apa ya kira-kira yang belum dibuat sama mereka gitu Terus ya. komen, jangan lupa cek video aku ya. Nah itu juga bisa kan. Terus itu cara yang pertama ya, itu benchmark. Kemudian yang kedua bisa aja baca-baca artikel, jadi kita tahu sekarang tren apa gitu ya. Terus kita bisa juga nonton YouTube, TV dan sebagainya. Pokoknya kita cari referensi apa sih yang sekarang lagi tren gitu ya. Kemudian yang ketiga kita juga bisa diskusi dengan teman atau dengan orang lain Kayak gini. Nah Ya. konten apa nih ya kira-kira gitu kan, kita bisa nanya nih Betul. konten apa nih yang dibutuhin. Itu yang ketiga. Yang terakhir itu adalah kita bisa manfaatkan followers. Manfaati followers. Misal saya bikin konten tentang mata kuliah statistik gitu ya. Oke. Terus habis itu saya minta nih komen, kira-kira saya bikin konten apa lagi ya gitu. Mancing dong. Betul. Jadi biar Oke. followersnya yang memberikan ide-ide Interaktif. itu, iya itu juga bisa membangun interaktif juga sih. Pada intinya itu membangun interaktif. Kenapa? Membangun interaktif itu kan juga bisa untuk naikin engagement, ya kan? Berarti selain dari kita nanya-nanya ke orang, maksudnya referensinya dari orang lain, kan ada juga yang dari kita sendiri nih. Bisa nggak? Kalau kan bisa sih sebenarnya, saya udah tahu jawabannya. Nanya sendiri, jawab sendiri, udah pintar emang. Iya, gila. Tapi maksudnya
bisa dari hobi, bisa dari Bisa banget. pekerjaan, bahkan bisa ya. Bisa banget. Jadi kan konten itu ada banyak ya jenisnya. Ya konten review produk, review makanan, review tempat gitu ya. Bahkan review ya, Bu. Bahkan satu jenis, satu bidang aja, misalkan bidang pariwisata katakan ya. Bidang pariwisata aja itu bisa jadi banyak konten loh. Yang pertama dari kita lihat bagaimana sih cara kita menempuh ke sana. Jadi kita ngasih info ke mereka tentang trek, kemudian bisa naik apa aja, bisa lewat mana dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian kita bisa aja ambil dari sisi di sana gimana sih lokasinya sejak pandemi dan non pandemi gitu ya. Masa pandemi dan endemi itu gimana. Terus bisa juga kuliner. Oh iya, kuliner khas daerah sana pasti punya kuliner khasnya masing-masing. Nah, sejarahnya kan bisa kita ngulik sejarahnya gimana, tanya ke orang-orang yang di sana. Itu baru satu bidang loh, baru tentang pariwisata. Bagaimana dengan banyak bidang, misalnya seni, budaya, kan banyak banget tuh. Gimana cara tarian misalkan asal mula tarian remo, kemudian bagaimana sejarahnya, bagaimana caranya dan sebagainya. Jadi konten tuh jangan cuma ngaduk mie instan 2 jam gitu. Jangan. Terus terima kasih orang baik itu dikurangin. Ya intinya ada manfaatnya lah yang faedah gitu ya. Ya, berarti selain dari kita mencari apa yang kita mau, kita juga harus memikirkan apa nanti dampaknya ke orang lain. Karena pasti kan nanti dicontoh sama orang. Tuh. Jadi kalau dari pembicaraan yang panjang lebar ini tadi nih, kesimpulan yang pengen Ibu sampaikan ke calon mahasiswa mata kuliah yang baru tadi sama para pemula yang mau jadi konten kreator, yang benar-benar konten kreator ya, bukan sekedar bikin konten. Maksudnya konten kreator ini yang memiliki esensi dan serius menekuni bidang itu gitu. Apa Bu? Intinya gini, intinya gini, semua orang itu bisa jadi seorang konten kreator. Semua orang ya, saya bilang. Bahkan bicaranya adalah orang yang biasa bekerja fisik dalam artian kayak petani gitu ya, itu juga bisa loh jadi konten. Iya, banyak. Nah kan, jadi intinya adalah mindset kita sendiri yang perlu kita ubah gitu ya. Mindset yang pertama adalah berkontribusi dan berbagi. Berbagi dulu, tulus dulu, fulus kemudian. Berbagi dulu, baru terima kemudian. Nah, kalau nggak terima gimana Bu? Maksudnya kalau tidak, kan ini kita membahas ke instan lagi nih. Nah, kalau misalnya itu nggak diterima-terima tuh Bu, kita harus ya sabar, karena kan tidak ada yang instan. Tadi ya berbagi dulu. Kita tuh tujuannya adalah berbagi informasi apapun, edukasi yang bermanfaat gitu ya. Apapun bisa kita bagikan kalau kita udah niatnya berbagi. Kemudian lakukan dengan passion. Gimana? Lakukan dengan passion. Apa yang kalian suka? Apa yang teman-teman suka, apa yang Gina suka, coba digali lagi. Apa sih kira-kira itu kan bisa menjadi ide konten loh. Kayak misalkan aku suka traveling nih, nah itu bisa dijadikan konten. Aku suka makan, bisa itu dijadikan konten, ya kan, kuliner dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Terus misalkan saya hobi baca buku gitu ya, hobi baca buku, bisa jadi konten apa? Konten review dongeng buku. Nah, review buku bisa kan? Semua itu bisa dilakukan. Kadang-kadang saya juga sebenarnya mikir sih Bu, karena sampai sekarang saya nggak ngerti hobi saya apa. Misal kebingungan saya jadiin konten gitu. Kebingungan jadiin konten tuh gimana maksudnya? Kita cari sama-sama sama viewers kita. Dari kebiasaan aku, kira-kira hobi aku apa ya? Terus di komen. Sama dong berarti kayak tadi guyur air, nggak ada masanya gitu ya kan? Nggak, pada intinya pahami dulu sih, kenali dirimu apa sih kira-kira passionku gitu loh. Nah passion itu kan didapat dari diri sendiri ya, misalkan passion saya ini gitu ya, misalnya saya suka gambar, bisa loh sekarang konten kreator ada kan waktu itu belajar desain bareng. Oh iya. Nah itu dia desain, dia karena dia suka desain, akhirnya dia cuman pakai laptop, dia desain di situ, kemudian jadiin konten. Ada juga, pernah nggak lihat di TikTok itu yang dia suka nulis, tapi nulis nama itu ya, jadi tanda tangan tuh loh. Oh iya. Pesan dong nama aku Rista gitu, dibikin gitu. Nah itu bisa jadi konten kan. Kadang saya lihat guru les. Nah kan, padahal biasanya kalau guru les itu pasti orang bayarnya
sekian rupiah ini dengan tulusnya dia berbagi ilmu gitu. Tapi itu membantu buat saya yang susah gitu ingat-ingat rumus Excel. Makasih Pak. Iya loh, beneran. Bahkan sekarang tuh ya semua guru, semua dosen gitu ya diharapkan punya konten YouTube untuk materi-materinya. Bahkan inspirasi aku sendiri untuk jadi seorang konten kreator itu adalah dari dosen, saya lupa namanya. Dia itu bikin konten mata kuliahnya. Jadi semua materinya itu dibikinin konten YouTube. Karena full pengen berbagi aja. Nah, pengen betul. berdampak buat orang lain. Betul. Kebahagiaannya beda loh guys. Beda. Selanjutnya adalah tunjukkan value. Value ini adalah dampak positif apa sih kira-kira yang mau kamu tampilkan di konten-kontenmu gitu. Karena itu adalah menunjukkan siapa diri kamu juga. Benar. Ya kan? Benar. Kemudian jadilah berbeda dan memiliki ciri khas. Kayak misalnya pernah nggak nemuin satu konten yang ada satu slogan khusus yang setiap kontennya selalu ada. Kayak misalkan Be powerful, be yourself. Nah, ada juga yang jangan lupa bersyukur dan selalu jadi pribadi yang sederhana kayak gitu. Iya. Nah, itu kan semacam kayak sesuatu hal yang berbeda dan main ciri khas. Jadi kita kalau denger kayak kamu tadi yang ngomong Be powerful, be yourself. oh itu pasti Gina kayak gitu kan. Oh iya. Terus kalau dengerin ini oh itu pasti si A kayak gitu. Jadi jadilah berbeda gitu ya. Kemudian take action. Percuma kalau kamu punya ide banyak tapi kamu enggak buat video. Nah, take action, lakukan. Bagus itu buat orang-orang yang overthinking. Nah, itu sangat bagus. terakhir, give first, receive later. Oh iya. Itu yang terpenting. Tulus di dulu, awal. fulus kemudian. Masya Bikin Allah. konten dulu. Niatnya adalah berbagi, gitu ya. Jadi kurang lebih setelah dari apa yang kita bicarakan, intinya jangan terlalu menekan minta semua di awal langsung dah nyopet. Itu nyopet pun masih bisa ditangkap loh. Nah, bayangin mie aja lah yang bilangnya adalah mie instan. Itu aja masih ada proses masak air biar matang. Ya kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa kayak salah satu BBM di sini yang mulai dari nol ya kan. Terus langsung keisi full, nggak bisa. Kan ada bukan tangki. Bisa aja. Thank you. Terima kasih Ibu untuk waktunya udah sharing-sharing sama kita. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk lihat konten ini Kemah setiap kali kita upload lah, nggak tahu kapan. Ayo kapan Mas? Minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Jangan lupa untuk dipencet dan di subscribe. Itu juga salah satu slogan ya Bu ya? Betul. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat semuanya, makasih buat Ibu. Selamat siang semuanya, dadah. Sampai ketemu di lain waktu. Bye. Bye.